Di dalam sebuah kehidupan, terkadang manusia selalu mempertanyakan siapa dirinya sendiri. Bahkan banyak orang percaya bahwa masing-masing individu memiliki karakteristik kepribadian yang menandainya. Kepribadian ialah pembawaan yang mencakup dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kepribadian manusia tidak selalu sama. Terdapat berbagai macam sifat dan karakter yang berbeda. Ketika perilaku menjadi tidak fleksibel sehingga menyebabkan distres personal yang signifikan atau gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, maka pola perilaku tersebut dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian. Menurut Nevid, gangguan kepribadian adalah pola perilaku atau cara berhubungan dengan orang lain yang benar-benar kaku. Seperti yang tertera di awal video yang akan kami bahas, yaitu gangguan kepribadian skizoid, yang dimana pola kepribadian yang didominasi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial dan menyempitnya ekspresi emosional. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai salah satu objek dari observasi wawancara tugas psikologi kepribadian kelompok kami, yaitu mewawancarai adik saya sendiri yang di usianya terbilang remaja. Oke, silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Arnasya Syafa Al-Haura, umur saya 14 tahun, kelas 9. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Terpadu Al-Bidayah Cangkora. Selama bersekolah di pondok pesantren ini, bagaimana perasaan kamu menjalaninya? Saya kadang merasa nyaman dan kadang merasa tidak nyaman. Oke, merasa nyamannya bagaimana? Saya banyak mempelajari ilmu agama. Oke, kalau tidak nyamannya? Jauh dari keluarga dan banyaknya target hafalan. Saya juga kadang merasa kurang nyaman bersosialisasi dengan teman. Oke. Bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman kamu? Ada beberapa teman yang sudah dekat, tapi saya kurang nyaman dengan teman lainnya. Saya juga pernah merasakan dikucilkan dan dijauhi. Bagaimana pendapat kamu tentang teman-teman kamu? Saya merasa tidak percaya dengan teman-teman saya. Bagaimana hubunganmu dengan keluargamu? Baik, tapi saya lebih suka menghabiskan waktu sendiri di kamar. Bagaimana kondisi dirimu sendiri? Saya suka merasa insecure dan takut saat berbicara di depan banyak orang. Oke, lebih suka di tempat yang ramai atau sepi? Sepi. Kalau di sekolah, suka bersosialisasi dan ikut organisasi tidak? Merasa kurang nyaman. Jadi nggak ikut ya? Ya. Ya, bagaimana kondisi emosimu? Kadang bisa dikendalikan dan kadang tidak bisa. Oke, terima kasih sudah mau diwawancarai. Sekian. Orang yang menderita skizoid seringkali tidak mencari pengobatan karena isolasi sosial yang dilakukan, disebabkan ia kesulitan membangun interaksi. Akan tetapi, ada beberapa cara untuk mengatasinya, antara lain melakukan psikoterapi, teori berkelompok, teori kognitif, teori psikodinamik, dan dikombinasi dengan kegiatan seperti menghindari stres, berpikir positif, dan gunakan waktu luang untuk hal yang baik. Baik, yang selanjutnya ada treatment bagi orang atau individu yang mengalami gangguan skizoid. Treatment yang pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan psikoterapi. Dalam hal ini, psikoterapi yang dapat kita terapkan adalah psikoterapi antar kelompok. Namun di psikoterapi antar kelompok ini kita harus menjaga seseorang atau individu yang mengalami gangguan skizoid ini dari serangan agresif orang lain yang ada di dalam kelompok tersebut yang dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi dari orang atau individu yang mengalami gangguan kepribadian skizoid tersebut. Dalam psikoterapi antar kelompok ini ada gunanya, yaitu untuk memulihkan kondisi dari seseorang atau individu yang mengalami gangguan kepribadian skizoid, yang awalnya dia merasa atau untuk memutuskan untuk menghindar dari kehidupan dengan orang lain. Dengan adanya psikoterapi antar kelompok ini dapat menggugah hatinya agar lebih berinteraksi atau bersosial dengan orang lain. Untuk treatment yang selanjutnya adalah farmakoterapi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa farmakoterapi sendiri adalah sebuah treatment yang digunakan dengan menggunakan
obat-obatan seperti obat antidepresi yang apabila tidak dikonsumsikan kepada orang yang mengalami gangguan kepribadian skizoid dapat mengganggu dari orang itu sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan, gangguan skizoid ini adalah gangguan kepribadian di mana penderitaannya tidak mampu membentuk hubungan sosial. Orang yang mengalami kondisi ini suka menyendiri, sulit mengekspresikan emosi, dan seperti tidak merasakan kesenangan. Skizoid ini adalah gangguan kepribadian di mana penderitaannya mengalami ketidakmampuan dalam membentuk hubungan sosial. Orang dengan gangguan ini secara konsisten menghindari interaksi dengan orang lain dan enggan terlibat dalam aktivitas sosial. Orang yang menderita gangguan kepribadian skizoid ini seringkali tidak mencari pengobatan karena isolasi sosial yang dilakukannya. Ia juga mungkin kesulitan dalam mengembangkan interaksi bersama terapi. Padahal, pengobatan gangguan skizoid ini dapat memberi dampak positif bagi kualitas hidup penderitaannya. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan, dapat diketahui bahwa saudari Arnasya memiliki gangguan kepribadian skizoid. Adapun pilihan pengobatan yang umumnya digunakan untuk mengatasi skizoid ini diantaranya ada psikoterapi dan farmakoterapi.